Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Klasi Solo, berjumpa lagi dalam Renungan Bina Iman di hari ini. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk tuntunan-Mu, untuk bimbingan-Mu, untuk proses kehidupan yang boleh kami jalani sampai hari ini. Ya Bapa, jikalau sebentar kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu, tolong kiranya hikmat yang dari Engkau saja yang memimpin setiap kami, agar pengertian yang kami dapatkan itu boleh seturut dengan apa yang memang benar-benar Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Terpujilah nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, pasti kita semua rasanya tidak asing ya dengan lagu pop rohani yang berjudul Waktu Tuhan. Yang kira-kira liriknya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, lagu ini mengajak kita untuk mengingat bahwa ya, gitu ya. Kadang dalam hidup kita nggak ngerti apa sih maksudnya Tuhan, kok aku diizinkan mengalami hal ini, mengalami hal itu. Tapi kemudian apapun yang aku alami ini menghantarkanku untuk belajar mengerti, belajar percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti yang diingatkan oleh penulis kitab Pengkhotbah di ayat yang 11a, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ini adalah pengharapan yang Allah berikan bagi setiap kita, kehidupan setiap kita manusia. Bahwa sekalipun memang di satu sisi manusia diperhadapkan dengan tantangan, ujian, persoalan, tapi di sisi yang lain ada masa kelegaan, ada keindahan. Semuanya ketika kita mengerjakan dengan sudut pandang kekekalan. Dengan kata lain, tidak ada yang sia-sia jika kita menjalani kehidupan kita untuk hal-hal yang bernilai kekal. Jika kita melakukan segala sesuatu dengan nilai kekekalan, maka semua yang kita kerjakan dalam kebenaran akan menghasilkan buah-buah yang kekal. Nah, melakukan segala sesuatu dengan nilai kekekalan artinya ketika kita belajar, mau terus belajar, melakukan segala sesuatunya seturut dengan apa yang Tuhan firmankan. Tujuan dan nilai-nilai dalam kehidupan kita kemudian bukan saja hanya untuk mengejar apa yang memuaskan diri kita sendiri, tapi mengejar dan mengusahakan untuk melakukan apa yang benar, yang berkenan bagi Tuhan. Maka dalam menjalani tahun yang baru ini, hari ini dan esok dan kedepannya, izinkan Tuhan untuk memberikan nilai kekekalan itu dalam hati setiap kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan bisa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kata kekekalan dalam teks ini juga sama artinya dengan kata olam dalam bahasa Ibrani. Kata olam itu memiliki arti yang tersembunyi atau masa depan yang tersembunyi. Artinya ketika sesuatu itu tersembunyi, kita nggak benar-benar bisa tahu apa yang terjadi ke depan, yang membuat manusia kemudian tidak bisa benar-benar menyelami
bagaimana sih cara kerja Tuhan. Seperti yang juga dituliskan dalam Pengkhotbah ayat yang ke-11b. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Maka ini menjadi pengingat dan mengajak kita untuk mengingat keterbatasan diri kita dengan melihat kemahakuasaan Tuhan. Tuhan memang membuat indah segala sesuatu pada waktunya. Namun hal ini tidak membuat kita manusia dengan mudah menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita dari awal sampai akhir. Ada banyak misteri ilahi yang tidak terselami. Dan ini adalah fakta yang harus kita rengkuh dalam hati kita. Allah berdaulat dalam diri kita. Dan bagian kita adalah melakukan apa yang terbaik dalam setiap proses yang ada. Hidup dalam penyerahan kepada kedaulatan Allah yang mendesain hidup kita dengan rencana dan rancangan hidup. Dalam keindahan dan damai sejahtera yang bukan saja dalam hidup kita yang sekarang ini, tetapi juga pada kekekalan. Maka Bapak Ibu Saudara, menjalani tahun yang baru ini, di tengah semua situasi yang tidak mudah, yang mungkin sedang kita hadapi dengan pergumulan kita masing-masing, mari kita belajar menjalani kehidupan kita dengan bernilai kekekalan tadi. Mari kita belajar percaya bahwa ada tangan Allah yang terus bekerja mengerjakan rencananya. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memimpin setiap kita untuk mencintai proses kehidupan kita. Mencintai setiap tanya yang sudah terjawab maupun yang belum terjawab. Mencintai tiap gumul juang kehidupan kita hingga pada akhirnya boleh memaknai bahwa proses kehidupan yang sedang dan akan kita jalani di tahun baru ini adalah anugerah dari Allah berupa keindahan yang tidak terselami. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh ya Bapa, bagaimana Engkau berkarya dalam kehidupan kami, bagaimana Engkau berkarya di dalam dunia ini, di dalam alam semesta ini. Kami tidak benar-benar dapat menyelaminya dengan akal pikiran kami sebagai manusia. Tapi ya Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, yang mengatur segala sesuatu indah seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih bahwa Engkau telah menyertai kami, telah membimbing kami dalam proses kehidupan kami, membuat kami belajar untuk mencintai proses kehidupan kami. Maka ya Tuhan, di tahun yang baru ini, di tahun 2025 ini ya Bapa, ajari kami juga untuk memiliki keterbukaan hati, kesediaan diri untuk mencintai proses kehidupan kami, untuk meyakini bahwa Tuhan merancangkan yang indah bagi setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan yang berdaulat, bukan saja atas kehidupan kami, tapi atas segala apa yang Tuhan ciptakan. Terus bimbing dan tuntun kami ya Tuhan, di tengah segala kelemahan dan keterbatasan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.